Bismillah, Assalamualaikum. Setelah libur lebaran kawan, jadi selamat Idul Fitri. Semoga kita dilancarkan lagi untuk kedepannya dalam usaha kita dan diberi kesehatan dan rezeki yang berkah ya. Nah, ini Aerox untuk menjawab ya. Aerox di sini itu muncul kode 12. Nah, saya starter. Jadi motor ini itu katanya mati mogok itu pas hari raya ya, setelah sholat Id. Nah, ini motor tidak dipakai lebaran artinya. Nah, kita lihat di sini sebelumnya itu dia katanya sudah mengganti soket kabel 3 pasanya dia. Nah, ini sudah baru, terus motor ini mogok. Nah, jadi saya itu tidak merekomendasi ya untuk ini. Nah, nanti makanya ini nanti kita buang, kita bongkar dulu bodinya. Soket ini kita lepas karena di kasus sebelumnya soket ini pun bisa meleleh karena dia sekunnya sangat tipis ya. Dia tidak kuat panas. Nanti kita copot. Nah, kalau motor ini sering mogok berarti adalah pulser, karena pulser itu adalah pickup pengapian. Nah, kebetulan kalau seumpamanya untuk soket 3 pasanya dia ini gosong, motor itu tidak bisa starter ya. Nah, kebetulan di Aerox ini dia tidak mempunyai selahan ya, engkol jakrak samping. Nah, jadi kesulitan ya. Nah, makanya di sini itu munculnya kode 12. Nah, untuk yang sering mogok itu berarti lebih ke CKP. Nanti kita ukur CKP-nya dia, yang pastinya untuk pulsar CKP itu pasti hidup ya. Pasti hidup kalau kita tes menggunakan lampu LED. Nah, adapun yang paling mudah untuk pulsar tipe motor lama, dia kan berupa sepul kumparan. Nah, itu paling mudah. Kalau kita lihat itu kita bisa ukur menggunakan multitester. Dia itu harus berada di bawah 200 kilo ohm dalam kondisi dingin. Nah, nanti kita lihat perkabelan ini karena tuh lihat ini aja cuman dibuntel seperti ini. Nah, ini nanti kita solder. Nah, kita bongkar dulu bodinya. Nah, ini kita analisa menggunakan scanner. Nah, di sini kita membaca kode kerusakan. Matikan kontak, oke, nyalakan kembali. Nah, di sini kita enter, kita lihat. Nah, tercatat tidak dapat menerima sinyal dari sensor crankshaft ya atau pulser. Nah, berarti ini CKP. Nanti kita buka dulu untuk spoolnya dia ini, kita bongkar, kita turunkan radiatornya dulu ya. Nah, ini kondisi untuk magnetnya sudah saya lepas dengan radiatornya. Nah, ini untuk bautnya CKP yang obeng plus ini kita buka di sini dulu kawan ya. Jadi kalau buka di bawah itu ini itu keras ya. Nah, sekarang kita buka untuk baut L-nya ini. Nah, ini sudah terlepas. Nah, nanti soket ini kita ganti. Nah, ini udah dibuntel-buntel seperti ini tuh ngeri kawan ya. Nah, ini sebenarnya nggak kuat ini. Jadi di sini tuh gampang meleleh juga untuk soket yang seperti ini. Ini itu dibuntel ya, tidak disolder tuh. Nah, posisi isolasinya pun tidak penuh karena dimensinya ini sangat sempit ya. Nah, ini kalau posisi seperti ini dia short ke body ya, ngeground ke body, ini bisa menyebabkan SGCU-nya jebol kawan ya. Nah, ataupun dia bersentuhan dengan kabel sebelahnya dia. Walaupun voltase dia ini sekitar 7 atau 8 volt. Nah, kita buang untuk soket ini, kita ganti lagi menggunakan kabel yang 4 milian ini. Nanti langsung saja di solder ya. Nah, terus kenapa di solder? Supaya koneksinya lebih kuat. Nah, jadi bukan malpraktek ya. Nah, kesulitannya kalau kita solder itu kemungkinan kalau turun mesin antara memisahkan sasis dengan mesin itu. Nah, karena ini di solder seumpamanya dia itu harus melepas soldernya, beda lagi dengan soket, hanya tinggal dicabut ya. Jadi bukan malpraktek. Nah, kita solder. Kalau tadi kan yang pertama itu kan dibuntel-buntel. Nah, sekarang itu kita solder.
jadi supaya koneksinya kuat. Nah, terus kita masukkan isolasi bakar. Isolasi bakar. Nah, kita pasang isolasi bakar ini sampai 2 lapis, kawan. Jadi takutnya short ke yang lainnya ataupun ke masa ya. Ini sudah tuh. Nah, ini kabelnya sudah. Nah, ini sudah terpasang semua, kawan tuh. Nah, sekarang kita ganti untuk sensor CKP-nya. Nah, ini yang tidak dapat menerima sinyal dari sensor crankshaft atau pulser. Nah, seperti ini. Kita buka. Nah, nih kita ganti. Tuh. Nah, kita lihat nih. Tuh. Sama. Nah, ini lumayan bagus, kawan ya. Nah, sekarang kita lakukan penyambungan untuk kabel ini. Kita ulangi lagi dengan disolder dan menggunakan isolasi bakar. Nah, ini sudah terpasang untuk spool dan sudah disolder semua, kawan tuh, menggunakan isolasi bakar. Nah, kalau kawan tidak waktu penyolderan itu tidak nempel, usahakan menggunakan pasta solder ya. Nah, ini tinggal diolesi ke bagian yang mau disolder, nanti permukaan yang mau disolder itu menjadi merekat ya. Jadi harus menggunakan pasta solder. Nah, sekarang untuk sensor CKP yang lama ini kita mau uji untuk pulsernya. Ini itu pasti nyambung, kawan ya. Di sini saya akan menggunakan lampu LED. Nah, ini itu soket lawannya itu untuk bagian si ceweknya ini menggunakan sensor bekas, soketnya sensor CKP kepunyaan Beat ya. Nah, kita pasangkan. Nah, nanti kita ukur. Ini yang kuning itu positifnya dan yang hijau ini saya pasangkan ke negatifnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini itu untuk warna daripada sensor CKP ini, yang berwarna hijau ini adalah masanya dan yang berwarna coklat ini adalah polnya. Nah, sekarang yang berwarna coklat ini karena kabelnya tidak sama, kita pasangkan untuk plusnya. Nah, yang warna coklat sudah terpasang. Nah, sekarang ini yang warna hijau. Warna hijau adalah masanya. Nah, sudah terpasang. Lalu pulser di sini itu berwarna biru liris kuning. Nah, ini kabelnya. Nah, sekarang kita mau uji menggunakan tes pen LED seperti ini. Lalu kita pasangkan ini ke kutubnya. Lalu kita hubungkan ya magnet di sini. Nah, sekarang kita pasangkan ini tes pen. Oh, dia mati hidup, mati hidup ya. Nah, ini menggunakan magnet ya tuh. Jadi ini tuh bisa hidup, cuman namanya barang elektronik, kita nggak tahu ya. Tidak seperti pulser yang seperti ini. Kalau pulser yang berbentuk kumparan seperti ini tuh lebih mudah. Nah, contoh seperti ini, kita pasangkan seperti ini tuh. Lalu kita tuh nyala, kawan. Nah, sekarang gini. Nah, cara pengetesan itu seperti ini. Kalau tidak kalau tidak ada multitester tuh.
dia berkedip. Nah, ini itu menggunakan test pen lampu. Kita setel saja di 2K, kita ukur nilainya. Dia itu harus terbaca di bawah 200 kilo ohm dalam kondisi dingin. Nah, ini 153 kilo ohm, jadi ini itu pulsar masih bagus. Nah, kalau dalam kondisi dingin dia sudah terbaca di 500 atau 600, berarti pulsar itu sudah bocor ya, udah short ya. Nah, jadi cara pengecekannya seperti itu. Nah, ini itu nilai resistansinya kalau terkena panas di suhu motor dia itu tinggi. Makanya untuk motor yang sering matian atau pengapiannya lemah atau kurang bagus ya, jadi pulsarnya ini mungkin dalam kondisi dingin saja sudah terbaca di angka 500 atau 600 kilo ohm. Jadi kalau yang bagus itu harus berada dalam kondisi dingin ini harus terbaca di bawah 200 kilo ohm. Nah, sekarang untuk motor Aerox ini kita pasangkan dulu magnetnya sekaligus air radiatornya ini, lalu kita uji, nanti kita coba hidupkan. Nah, ini sudah selesai. Nah, lalu kita pasangkan jumper aki ini untuk positif. Nah, terus yang masanya ini kita pasangkan. Nah, lalu kita kunci kontak ya, kita nyalakan, kita hidupkan nih. Nah, karena ini kondisinya sudah rapi. Nah, kode 12 masih ada. Nanti kita reset, kita hapus sejarah kerusakan. Nah, cek engine-nya pun masih hidup kawan tuh. Nah, sekarang kita hidupkan starter. Nah hidup. Nah, udah bisa hidup kawan ya. Matikan lagi, nyalakan kembali. Nah, sudah hilang. Kode 12 nya sudah hilang, cek engine-nya pun sudah hilang juga. Nah, karena tadi sempat dihidupkan, jadi kerusakan ini datanya sudah hilang, cuman sejarahnya nanti kita hapus lewat scanner. Coba hidupkan kembali motornya. Nah, ini jadi motor Aerox ini sudah selesai kawan ya, dengan kita tadi itu menyambung kabel ini setrum 3 pasanya dia yang awalnya ini menggunakan soket ini ya. Nah, ini kita buang saja, kita tidak pakai. Nah, ini sudah disolder langsung. CKP yang baru pun sudah terpasang kawan ya. Nah, ini CKP lamanya dia. Jadi sekian ya video ini, semoga ada manfaatnya ya. Nah ya, tambahan kawan, jadi ini stasionernya kurang enak nih, jadi langsamnya ini naik turun. Mungkin sensor ISC ini macet kawan ya, di pelungarnya ini sudah kotor berarti ya. Nanti itu sekalian saja kita bersihkan, kita reset ulang lagi sejarah kerusakan di motor ini, nanti kita hapus semua. Jadi saya akhiri, semoga menjadi ilmu dan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.